Kita bicara strongman, bukan berarti kita sudah sempurna. Kita sedang mengarah menjadi seperti Kristus. Nah, sebelum nanti saya minta bantuan dari Pastor Vincent, saya mau menyapa dulu ada rekan-rekan kita yang memang ternyata mereka gabung sama kita dari luar kota Bogor, di luar Sentul juga. Ada tadi Bapak Marison itu dari Porsea. Selamat malam Pak Marison. Selamat malam Pak. Oke, senang bisa gabung dengan kami, meskipun jauh, tapi kita bisa ketemu. Amen. Ya, Iya. Ada Pak Wansen juga, sama mereka dari kita juga, gitu ya. Senang bisa ketemu, bisa gabung. Nah, dalam waktu kurang lebih setengah jam saya dikasih waktu oleh panitia, oleh pengurus strongman. Sebelum nanti saya sharing, saya mau sedikit kita mau icebreaker dulu. Saya mau mengajak teman-teman strongman nanti bisa dibuka YouTube nanti. Saya akan memberikan saya mau mengajak teman-teman untuk mendefinisikan sesuatu dengan satu kata. Ya, mendefinisikan sesuatu. Nanti kalau saya sebut satu nama kah, nama kota kah, apakah definisikan dengan satu kata aja. Yang sudah ngerti, tolong diangguk-angguk dulu. Oke ya, cukup satu kata. Jangan panjang-panjang, jangan satu paragraf, apalagi 2 paragraf. Habis waktu kita. Jadi, kalau saya sebutkan satu nama kah, perusahaan kah, kota kah, jawab aja dengan satu kata aja. Jadi, definisikan dengan satu kata. Contoh ya. Contoh. Kalau saya sebut Pastor Joy, saya langsung jawabnya senyum. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi, gampang aja. Jadi, kalau Pastor Joy, senyum. Karena memang dia orang yang gampang senyum. Saya jarang melihat muka wajah Pastor Joy itu, maaf, jarang banget saya lihat dia kayak burung lah ya, dia selalu senyum. Oke, udah ngerti ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Nanti boleh di chat, boleh ngomong langsung, terserah aja gitu ya. Jadi bebas nanti saya sebutkan kota kah, nama kah, jadi definisikan dengan satu kata aja. Jokowi. Bagus. Bagus. Oke, sip ya. Tegas. Oke. Apalagi? Gen. Apa? Pintar ya, smart lah. Smart, oke. Smart. Sabar, oke ya. Oke. Sekarang boleh dimut lagi. Saya sebut lagi nih. Toyota. Mobil. Ayo, tenaga ya. Oke, mobil. Apalagi? Mahal. Oke. Irit bensin. Oke. Oke ya. Kijang ya. Oke. Starbucks. Kopi. Oke. Kopi mahal. Gimana? Bro. Kopi. Oke ya. Kopi Sidikalang. Mantap. Expensive. Oke. Boleh. Mantap. Oke. Strongman. Kuat. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Siap. Yes. Berintegritas. Wih, keren. Yang terakhir. GS dia Bethlehem. Trustworthy. Maju. Biasa. Home. Home Sweet Home. Apa lagi? Welcome home. Welcome home. Trustworthy. Oke. Rumah roti. Oke ya. Rumah kedua. Wih, rumah kru Freddy. Ayo, apa lagi? Gede. Ayo, oke ya. Nyaman. Luar biasa. Nyaman. Oke. Nyaman. Kalau saya family, keluarga kalau buat saya. Oke ya. Jadi kita sama-sama belajar coba melihat. Jadi gini, kenapa kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan cepat? Karena memang kita sudah tahu, kita ngerti, kita lihat, kita rasakan. Contoh GS Bethlehem. Sekali lagi kita bukan bicara tentang sempurna gitu ya, karena memang mau cari yang sempurna dalam dunia ini nggak bakalan ketemu. Mau itu gereja apapun nggak ada yang sempurna. Tapi gini, paling tidak kita bisa merasakan dampak dari sesuatu dalam hidup kita. Tadi Kijang ada Toyota bilang mahal lah, apalah segala macam. Masing-masing menurut pandangan sendiri. Tapi itulah yang kita rasakan. Saya berharap strongman ini memang
Didengar orang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Setuju? Setuju. Ya, yang setuju kasih jempol dulu. Oke ya. Meskipun memang kita belum sempurna, tapi saya harap strongman ini kita bangun bukan untuk sok-sokan. Tapi biar strongman ini, kalau kita bicara strongman itu bukan bicara organisasi, tapi bicara saya dan teman-teman semua. Gitu ya. Kita bukan mau sok-sokan, tapi kita mau belajar. Nah, pada malam hari ini saya diberikan tema itu Man of Integrity, itu bicara ini, trustworthy. Coba buka, bisa dibantu saya Pak Vincent. Saya kalau bicara tentang dapat dipercaya, trustworthy. Pak Vincent bisa bantu saya dengan slide saya. Oke. Oke, slide kedua Pak Vincent. Oke. Sebelumnya, oke ya. Ini kita akan bicara satu peristiwa kejadian gitu ya tentang Abraham. Coba slide selanjutnya, Pak Vincent, sebelum ke sini. Oke, tolong ini direnungkan dulu. Oke, udah kelewat Pak Vincent. Satu lagi, yang ketiga. Nah, ditahan dulu. Tolong direnungkan ini. Saya akan bacakan. Integritas akan menghasilkan kepercayaan. Disimpan dulu. Integritas akan menghasilkan kepercayaan. Dapat dipercaya adalah akibat dari integritas. Saya ulangi. Menjadi trustworthy, orang yang dapat dipercaya, itulah akibat dari integritas kita. Jadi kalau saya punya integritas dalam hidup saya, itu akan menghasilkan yang namanya kepercayaan. Oke ya? Nah, kita akan masuk ke bahan kita. Balik ke slide kedua, Pak Vincent. Thank you. Nah, saya akan rangkumkan aja nih cerita. Jadi ini kejadian pasal 24, ini cerita tentang ini. Abraham mau cari mantu. Nah, gitu kira-kira. Kalau tadi kan udah mantu tadi tuh, si yang berbaju putih tadi udah mantu tadi. Udah ngangkat mantu tadi. Yang berbaju putih hari ini. Ramai di Jakarta. Kejadian pasal 24 ayat 2. Kata Abraham kepada pelayan. Jadi gini, dia mau cari mantu nih. Tapi dia kebingungan gitu. Dia mau minta seseorang untuk carikan mantu buat anak dia si Ishak, cari istri. Nah, kemudian gini, Abraham mau mengutus seseorang. Karena ini tugas yang penting, berharga. Nah, teman-teman, bapak-bapak, kita nggak mungkin mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak kita percaya. Oke ya? Saya tidak mungkin mempercayakan diamond saya 2 kilo kepada orang yang tidak saya percaya. Jadi saya akan mempercayakan sesuatu yang berharga buat saya itu kepada orang yang saya kenal dan bisa saya percaya, gitu kira-kira. Nah, Abraham itu dia punya hajatan, pengen punya mantu, gitu, pengen punya mantu, dan ini tugas yang cukup berat. Ini bukan orang sembarangan yang harus dia utus. Saya ulangi, ayat yang kedua, kata Abraham kepada pelayannya, namanya Eliezer, yang tertua dalam rumahnya. Jadi gini, dalam rumah Abraham banyak pembantu, banyak asisten rumah tangga. Dia cari yang tertua, bukan hanya tua aja. Karena tua belum tentu dipercaya. Tua belum tentu dewasa. Ada juga sudah tua, gampang ngambek, gampang sakit hati, gampang, gampang gitulah ya. Jadi usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang. Dia cari dari sekian banyak pembantunya, ketemulah Eliezer yang tertua dalam rumahnya, yaitu pelayan yang bertanggung jawab atas seluruh harta kepunyaannya. Perhatikan baik-baik. Dia percayakan kepada Eliezer semua harta kekayaannya, kepunyaannya dipercayakan kepada Eliezer yang tua ini. Nah, kemudian dia ngambil sumpah nih, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku. Jadi rupanya gini, zaman baheula, zaman dulu, waktu mereka mengambil sumpah, janji, itu tangan mereka, itu tangan si orang ini ditaruh di pangkal paha. Sekali lagi, ini bukan orang sembarangan. Kalau orang Medan bilang, ini bukan orang ece-ece ini. Orang hebat kali nih. Gitu loh. Terus saya 3 bilang ini, aku mau supaya kamu bersumpah. Bersumpah demi Tuhan, yaitu Allah langit dan Allah bumi, bahwa kamu tidak akan mengambil istri bagi anakku dari anak-anak perempuan Kanaan
Yang di tengah-tengahnya aku berdiam. Ini hebat si Abraham. Saya yakin perempuan-perempuan di Kanaan itu pasti cantik-cantik. Bagus-bagus perawakannya. Tapi dia nggak mau. Dia mau mantunya nanti yang jadi istri Ishak itulah adalah bukan hanya berparas cantik. Karena gini, di tempat di mana si Abraham tinggal waktu itu, perempuan-perempuan Kanaan itu bukan orang yang percaya, gitu kira-kira. Dia mau mencari mantu, bukan hanya bagus secara fisik, tapi percaya sama Allahnya bangsa Israel. Kenapa? Ini kan bicara nanti keturunan soalnya. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau kelak nanti di ujung cerita ini, Eliezer salah mengambil istri buat Ishak. Apa yang terjadi? Nah sekarang kalau kita bicara sama diri kita nih, kalau sampai misalnya nanti anak saya yang laki-laki salah mengambil pasangannya, salah memilih istri kira-kira, itu kan kacau nantinya. Nah ayat yang slide-nya ke selanjutnya. Oke, ini dia nih kan. Jadi gini, si Eliezer ini punya integritas gitu loh. Karakternya bagus. Saudara pasti suka sama orang yang punya integritas, yang punya karakter yang bagus. Kalau Pak Marison mempercayakan staf pastoral yang melayani, pasti dia cari staf pastoralnya yang memang punya integritas, bukan orang sembarangan. Gitu. Dapat dipercaya adalah akibat dari integritas. Karena si Eliezer ini punya integritas, karakter yang bagus, yang benar, dipercayakan hartanya dikelola sama si Eliezer ini. Dipercayakan Abraham. Nggak cukup sampai di situ. Abraham minta, Eliezer, bersumpah ya, carikan istri buat anak aku. Jangan salah ngambil mantu. Jangan salah ngambil istri buat anak saya. Nah, singkat cerita, akhirnya Eliezer berangkat ke negeri bukan di Kanaan, tapi ke negeri di mana dulu Abraham asalnya gitu kira-kira. Nah, sekarang kita akan bicara gini, trustworthy, orang yang dapat dipercaya. Apa sih ciri-ciri orang yang dapat dipercaya? Apa yang menjadi ciri-ciri strong man yang bisa dipercaya? Tuhan itu mempercayakan kepada kita alam semesta ini untuk kita kelola. Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, tapi kejatuhan manusia pasal yang ketiga itu membuat jadi kacau semuanya. Tapi sampai hari ini pun, meskipun manusia jatuh dalam dosa, dia utus anaknya Yesus, gitu ya, untuk mengembalikan semuanya. Sehingga sampai hari ini kita masih dipercayakan oleh Tuhan mengelola bumi ini. Kita persempit. Ruang lingkup kita persempit. Nah, kita bersyukur GSY Bethlehem dipercayakan mengerjakan pekerjaan misi di luar kota Bogor. Yang setuju katakan amin. Ada Pastor Joy di sini, ada Pak Petrus Panaka di sini. Jadi semua yang sekarang kita kerjakan lewat HBLM, lewat apapun, lewat unit-unit pelayanan di Bethlehem, itu adalah sebuah kepercayaan. Artinya gini, GSY Bethlehem punya integritas. Sekali lagi memang tidak sempurna. Tapi punya integritas yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kepercayaan. Kita bangga. Saya mau ngajak kita semua di sini. Mungkin yang Pak Marison atau Pak Wansen, banggalah dengan gerejamu. Jangan bangga dengan gereja orang lain. Jangan bangga dengan keluarga orang lain. Meskipun memang kita masih berjuang, termasuk saya di sini, saya masih banyak belajar dari Pak Petrus, banyak belajar dari Pastor Joy, banyak belajar dari Vincent, banyak belajar dari Ko Chandra, Ko Edi, semuanya gitu. Tapi gini, kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Jangan bangga dengan apa yang orang lain punya. Jangan sibuk membicarakan punya orang, sibuklah membicarakan apa yang kita punya dan kerjakanlah itu. Nah, kita akan masuk ini ciri-ciri orang yang dapat dipercaya, trustworthy. Slide selanjutnya, Pak Vincent. Saya akan cepat. Nah, ciri yang pertama, orang yang dapat dipercaya itu adalah ini. Next, Pak Vincent. Nah, ini dia nih.
Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang mau dia ambil. Nah, nanti baca Kejadian pasal 24-12. Kemudian, jadi gini, setelah itu Eliezer pergi, dia sudah ketemu sama perempuan, gitu ya. Tapi gini, waktu dia ketemu, ini Eliezer ini nggak langsung bilang ini, oh ini perempuannya akan jadi istri anak tuanku. Nah, ini yang dilakukan loh. Kejadian pasal 24-12. Kemudian hamba itu berdoa. Ini dia nih. Ya Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah aku berhasil pada hari ini, dan tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada Tuanku Abraham. Perhatikan baik-baik. Dia melibatkan Tuhan. Sebelum dia memutuskan memilih nanti istri untuk Ishak, dari awal dia sudah melibatkan Tuhan. Gitu loh. Dia tidak mengandalkan hikmatnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kepintarannya. Tapi dia minta supaya Tuhan pimpin dia, buatlah aku berhasil pada hari ini, dan tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada Tuanku. Doanya hebat. Bukan kepada dia minta kepada Tuhan kemurahan, bukan buat dia, tapi gini, kepada Tuanku Abraham. Ini ya, ini saya dapat nih. Orang yang dapat dipercaya itu tidak memikirkan diri sendiri. Gitu. Dia tidak fokus kepada dirinya. Ya, contoh nih, seorang bos misalnya, Pak Edi, mempercayakan anak buahnya sesuatu pekerjaan. Anak buah ini mengerjakannya bukan untuk dia, tapi untuk bosnya, buat Pak Edi. Sama dengan Eliezer ini, dia minta Tuhan terlibat. Tapi gini, dia bilang, Tuhan, tunjukkan kemurahan-Mu kepada Tuanku Abraham. Bukan untuk dia. Strongman, apapun yang mau kita putuskan dalam kehidupan kita, ingat ini, melibatkan Tuhan. Mau kita gembala sidang, mau pendeta, mau bos, mau direktur, mau siapapun, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kalau kita mau memutuskan hal-hal yang genting, yang penting, yang berharga gitu buat kita, melibatkan Tuhan. Jadi ciri yang pertama, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dari hal yang kecil sampai yang besar, dia tetap melibatkan Tuhan. Lihat ini. Kita akan tahu dari hasil, dari pekerjaan orang yang dapat dipercaya itu, karena gini, dia selalu melibatkan Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia nih. Setelah dia ketemu sama si Ribka nih, Ribka, saya buka langsung. Ribka, nanti istrinya si Ishak ini, dia udah ketemu kan, dia minta tanda sama Tuhan. Jadi, kalau teman-teman baca dari ayat yang ke-17, segala macam bla bla bla, dia udah ketemu tuh. Udah ketemu sama si Ribka. Tapi perhatikan baik-baik. Dia nggak langsung putuskan. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang bertindak hati-hati. Kalau dalam bahasa saya, berpikir panjang. Kejadian pasal 24 ayat 21. Tanpa berkata-kata, perhatikan baik-baik. Pelayan Abraham, si Eliezer ini, mengamat-ngamati gadis itu. Sudah ketemu. Dia amat-amati, dilihat dulu. Benar nggak ini ceweknya? Ia ingin memastikan, catat ini garis bawahi, dua kata penting, mengamat-ngamati dan memastikan. Ia ingin memastikan apakah Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Saya ulangi, dia sudah ketemu sama Ribka. Sudah dikasih minum. Gitu. Sudah dikasih tanda oleh Tuhan. Oke ya, langsung sedaga ini sinyalnya rada nggak bagus di proses tanah. Tapi ini dia nggak langsung bilang, ini dia. Ini dia. Dia nggak langsung sikat. Dia amat-amati. Kalau kita artikan kata mengamat-ngamati ini panjang loh. Ini kalau saya bisa bilang ini dari atas ke bawah. Dia perhatikan baik-baik. Namanya mengamat-ngamati. Sama seperti orang yang sedang mengintai. Dia amat-amati.
Dia bertindak hati-hati. Seringkali kita nggak berhati-hati, nggak berpikir panjang. Sehingga kita salah. Dan kalau sudah salah, kita menyalahkan Tuhan. Tuh kan Tuhan, nggak tolong saya. Tuh kan saya udah berdoa Tuhan. Nih, selain melibatkan Tuhan, kita harus bertindak hati-hati. Ini kepercayaan soal. Kalau dia gagal, salah memutuskan, bagaimana dengan keturunan Abraham? Kita para suami yang belum menikah juga nggak apa-apa. Kita sebagai suami, iman dalam keluarga kita harus berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Karena bahaya. Akibatnya begini. Kalau kita salah memutuskan, akibatnya bukan untuk saya aja. Tapi dampaknya itu buat keluarga. Buat istri dan anak-anak. Nah, kita belajar dari Eliezer ini. Orang yang dapat dipercaya yang kedua adalah selalu bertindak hati-hati. Berpikir panjang. Kalau saya pilih ini, apa akibatnya buat saya? Dampaknya apa buat keluarga saya? Kalau saya melakukan ini, apa dampaknya buat saya? Yang ketiga. Nah, ini dia nih. Ini orang hebat. Eliezer ini hebat. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang menyelesaikan tanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan. Sampai finish. Kita nggak mungkin dong. Kalau kita punya pegawai, kerjanya setengah-setengah. Pasti kita nggak mau. Yang punya usaha, yang punya toko, punya anak buah, kerjaannya setengah-setengah. Nggak sampai selesai. Eliezer, kalau dibaca semuanya ini, dia menyelesaikan pekerjaan. Dan dia nggak salah memilih Ribka jadi istrinya Ishak. Dia selesaikan semua. Dia tuntaskan semuanya. Sampai dia bilang, Tuhan terima kasih. Inilah istri bagi anak tuanku Abraham. Ishak. Strongman, kita bersyukur kalau kita dipercayakan pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Tapi gini, pekerjaan itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita bereskan. Harus kita tuntaskan. Kita belajar dari Yesus lah. Coba kalau ini kita berandai-andai lah. Waktu Yesus disiksa, dibawa ke Golgota, ke Bukit Tengkorak, sebelum naik dia ngomong, nggak jadi deh, aku nggak mau mati. Terus dia hilang aja gitu. Tiba malaikat. Bisa. Tapi enggak. Yesus harus menyelesaikan tanggung jawab di pekerjaan di surga ini sampai mati di atas kayu salib. I'm finished. Selesai. Eli, Eli, lama sabachthani. Sorga mempercayakan Yesus. Sekali lagi. Sorga mempercayakan Yesus menyelesaikan penyelamatan bagi semua manusia. Sampai dia mati di atas kayu salib. Tuntas semuanya. Diselesaikan oleh Yesus. Jadi, sekali lagi, orang yang dapat dipercaya itu ciri-ciri pertama adalah orang yang dapat dipercaya itu, dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan hikmatnya, tidak mengandalkan kepintarannya. Dia selalu melibatkan Tuhan. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya, strongman yang dapat dipercaya itu adalah laki-laki pria yang bertindak hati-hati. Artinya gini, berpikir panjang. Berpikir panjang. Yang terakhir, strongman itu, orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan tanggung jawab sampai finish. Mari bersama-sama pada malam hari ini, kita mau belajar. Sekali lagi, pria yang berintegritas itu akan menghasilkan kepercayaan. Dampak dari integritas adalah dapat dipercaya.
Komunitas kita ini, strongman ini, bukan sekedar untuk kita kongko-kongko supaya rame. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi kita membangun kehidupan kita. Kita bukan bicara strong itu bicara fisik, berotot. Puji Tuhan kalau kita berotot. Perutnya six pack, bukan one pack seperti saya. Tapi lebih dari itu, kita mau bangun hidup kita, bangun hidup saya. Menjadi seorang pria, seorang hamba Tuhan yang memang dapat dipercaya. Saya garis bawahi, bukan kesempurnaan. Bukan bicara sempurna. Kalau saudara mau cari kesempurnaan kepada Pastor Joy, teman-teman akan kecewa. Karena kami tidak sempurna. Tapi kami mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Kami mau belajar ditegur oleh Tuhan. Kami mau belajar ditegur oleh siapapun dalam hidup kami. Karena kami mau dibangun. Mari sama-sama bapak-bapak, pria-pria, kita bangun kehidupan kita. Untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Paling tidak gini, dimulai dari keluarga dulu. Jangan bangga kita di luar jadi jagoan. Tapi kita di dalam rumah kita semua loyo. Tidak dapat dipercaya oleh istri, tidak dapat dipercaya oleh anak-anak. Tidak dapat dipercaya oleh jemaat yang kita gembalakan. Tidak dapat dipercaya oleh anak tua kita. Tapi saya yakin, sama-sama kita belajar. Bangun kehidupan kita. Trustworthy, menjadi orang yang dapat dipercaya. Dimulai dari keluarga dulu. Dalam lingkungan, keluarga, istri, dan anak-anak. Percaya, kalau kita ada di titik itu, kita akan bisa dipercaya ke titik-titik yang lain. Itu sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sedang belajar. Sama-sama kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur malam hari ini bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari satu tokoh, hambanya Abraham Eliezer, diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas yang sangat penting. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami punya integritas itu akan menghasilkan kepercayaan. Dapat dipercaya adalah dampak dari integritas, hasil dari integritas. Berkati kami semua Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kalau kami bicara strongman, itu artinya kami adalah orang-orang bergantung kepada Roh Kudus. Bergantung kepada Tuhan. Terpujilah yang keluarga kau selama-lamanya. Kami mengucap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada MC Kondang, Pak Vincent. Terima kasih Pastor Agus telah memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan. Saya percaya pria-pria malam hari ini sangat diberkati. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam grup diskusi, tetapi sebelum masuk dalam diskusi, mungkin saya minta kesediaan dari apakah Pastor Gembala kami di Strongman Pastor Joy atau Ketua kami Pak Edi untuk bisa memberikan sedikit tentang penjelasan tentang Strongman ini. Karena saya masih butuh waktu untuk membuat grup sambil nanti Pastor Joy atau Pak Edi menjelaskan tentang Strongman. Tadinya kita menggunakan nama live, tapi akhirnya menjadi nama Empowering Strongman. Mungkin bisa dijelaskan, terus agenda kita seperti apa. Saya persilakan Pak Edi, Pastor Joy, silakan. Diberkati Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan pada malam hari ini ya. Terima kasih Pastor Agus ya sudah memberikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, menjelaskan buat kita semua. Jadi dari live Strongman kita rubah menjadi Empowering Strongman karena yang ada di grup ini terdiri dari bermacam-macam orang yang datang ada yang dari luar juga ya. Jadi kita jadikan bukan live group tetapi jadi empowering ya. Jadi memperlengkapi para pria-pria supaya menjadi kuat di dalam Tuhan tentunya ya. Makanya kita bangun komunitas ini supaya kita bisa membangun satu sama yang lain ya.
memperlengkapi pria-pria supaya kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup, ya, kuat membangun keluarga menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Karena menjadi keluarga bahagia nggak bisa langsung jadi, tapi ini perlu proses. Makanya wadah ini ada supaya kita saling memperlengkapi para pria-pria supaya kuat membangun keluarga menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang membawa impact atau membawa dampak ya di dalam dunia di mana Tuhan bawa dan kita pergi dan berada. Oleh sebab itu penting sekali kenapa ada wadah ini, karena kita melihat di sekeliling kita ya kenyataannya ada bahwa banyak pria-pria yang mengalami pergumulan yang berat. Kalau dia nggak punya komunitas, kasihan dia bisa bergumul sendiri. Justru yang ada di komunitas ini kita saling berbagi satu sama yang lain, kita saling share satu sama yang lain, kita saling memperlengkapi, memberikan saran-saran yang positif untuk perjalanan kehidupan kita sebagai pria gitu ya. Karena kita akui bahwa kita pria belum sempurna, kita butuh pria-pria yang lain ya, yang sudah melewati, sudah berpengalaman, ya, kita bisa minta advice atau masukan dari mereka. Nah, makanya kita perlu ada komunitas strongman seperti ini. Supaya pria-prianya Allah itu mesti kuat. Kita, apalagi situasi hari-hari ini, waduh, kalau kita nggak kuat, ya, KUA aja sekarang ya menunjukkan bahwa angka perceraian hari-hari ini itu cukup tinggi. Ya, jadi ini merupakan sebuah pergumulan besar buat para pria. Nah, oleh sebab itu wadah ini ada supaya kita kuat menghadapi situasi, keadaan, masalah-masalah yang sedang terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya empowering ya, memperlengkapi para pria-pria supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan. Kuat menghadapi badai, kuat menghadapi gelombang, apalagi dengan ada pandemi Covid ini, ya banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak masalah-masalah yang dihadapi, banyak juga yang bunuh diri. Nah, ini semua karena apa? Karena mungkin nggak punya komunitas. Makanya kita perlu bangun komunitas ini supaya menjadi pria-pria yang kuat di dalam Tuhan. Gitu. Makanya perlu komunitas, ya. Jadi kita bersyukur komunitas ini terus berjalan sudah sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya kita berjalan, mau jalan 4 tahun. Ya, kita masih ada sampai hari ini itu karena Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan. Semua tim yang ada di dalam kepengurusan ini tetap kompak sehingga komunitas ini masih terus terjaga dan terbangun. Ya, puji Tuhan buat semua teman-teman tim yang sudah ada di komunitas ini. Jadi bagi teman-teman kita yang lain yang mungkin belum bergabung, ya kami sarankan supaya ajak teman-teman pria yang lain gitu ya. Ya, mereka mungkin belum tahu ada komunitas ini, ajak mereka join bersama-sama dengan kita. Oke, itu aja dari saya tentang kenapa ada Empowering Strongman yang harus diadakan setiap sebulan sekali. Ya, setiap sebulan sekali. Saya pikir itu aja untuk dari saya. Mungkin dari Pak Edi sebagai ketua Strongman bisa nambahkan kalau ada yang kurang. Silakan Pak Edi. Ya. Masih ada Pak Edi kan? Oke. Selamat datang juga dari, saya lihat dari Kalimantan. Dari Kasongan ya. Ketua BPD juga ada join dengan kita, Pak Effendi. Ya, selamat bergabung Pak Effendi. Dan saya lihat juga ada jemaatnya juga ikut, siapa tuh ya? Denisius ya. Selamat bergabung, selamat bergabung. Juga ada dari Pontianak, dari Kota Intan, ya, Pastor siapa nih, Krendo Wahono, ya. Terima kasih sudah join bareng buat kita. Dari mana lagi tadi? Dari ya. Pak Timothy, dari Palangkaraya. Oh, dari Palangka, ya. Pak Timothy. Aduh, selamat Pak Krendo, selamat bergabung Pak Timothy, bisa join bareng dengan kami. Pak Pendi,
Atau Pak. Malam-malam nih ketemu kita nih. Iya, aduh. Ini hebatnya ya. Pasokan perangkat ketemu di sini lah. Hebat ini hebatnya. Ya, Pak Rendo, silakan. Terima kasih sudah join bareng kita. Dari Kalbar ya. Dari Kota Ngabang. Terima kasih boleh join. Pastor Joy juga adalah mentor saya untuk pertumbuhan gereja di Ngabang dan sekarang berkembang dengan luar biasa, Pastor. Terima kasih doanya. Terima kasih juga buat yang lain yang doakan kami di sini. Wow, luar biasa ya. Jelas Pak Kredo ini kayak AHY ya. Iya, betul. AHY. Jelas ya. Iya, jadi Pastor Krendo ini salah satu perintis yang ada di Kota Ngabang, di Kalbar, yang cukup maju, baru jalan 3 tahun ya. Dan Tuhan pakai gerejanya untuk menjangkau Kota Ngabang yang konon Muslim banyak di sana. Tapi Tuhan juga pakai sana ya, dengan menjangkau anak-anak muda. Jadi dia memang dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak muda yang luar biasa. Ya, selamat join Pak. Ya, semoga komunitas ini bisa dibangun juga di sana. Pria-pria bisa dibangun di Ngabang ya. Oke, Pak Vincent, silakan Pak Vincent, lanjut. Tadi Pak Edi mungkin tadi mikrofonnya nggak bisa dinyala karena setnya nggak bisa, saya baru diubah. Pak Edi tadi sempat coba-coba mikrofonnya, sekarang udah bisa. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Vincent. Terima kasih teman-teman. Salam pria strongman. Ini teman-teman dari mana-mana ya. Kita bersyukur buat setiap bulan pria bisa bertemu. Seperti yang Pastor Joy arahkan kepada kita semua bahwa memang strongman di Bethlehem Bogor ini sekarang menjadi empowering strongman ya. Kenapa? Karena memang sesuai dengan arahan juga dari gembala sidang kami yaitu Pastor Arif bahwa salah satu pilar utama di GSJ adalah life group ya. Jadi memang strongman itu dari awal dibentuk supaya pria-pria itu berkumpul bersama-sama, itu di empowering, diperlengkapi, dan setelah mereka diperlengkapi, mereka kembali lagi ke life masing-masing untuk menjadi berkat di life gitu. Jadi memang makanya kenapa strongman itu bukan life gitu. Jadi strongman itu adalah empowering. Nah, disinilah maka pria-pria ini semakin dipulihkan, pria-pria semakin diperlengkapi, supaya dia bisa memperlengkapi pria-pria lain, terutama teman-teman kita nih di live. Nah, makanya kami mengundang setiap ketua live atau anggota-anggota live terus bergabung di Strongman. Walaupun ini hanya sebulan sekali, tapi percaya bahwa para pembicara di Strongman ini adalah pembicara yang luar biasa, pembicara yang nggak sembarangan. Memang kita sudah pilih, kita sudah tahu kualitasnya, karakternya, kehidupannya. Jadi pasti membawa hal-hal yang baik, membawa kebenaran firman yang baik, dan juga akan mengimpartasi kehidupan pria-pria, terutama di GSJ Bethlehem. Itu Pastor sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Saya lihat Pak Sujono juga sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Sujono. Juga Pak Vila ya, berkali-kali saya undang baru bisa masuk ya. Terima kasih Pak Vila sudah join bareng kita. Luar biasa, semoga di bulan-bulan yang akan datang kita akan terus ada di komunitas ini dan kita saling menguatkan sesama yang lain. Silakan Pastor Vincent, lanjutkan untuk kelasnya. Baik, jadi kita akan bagi dalam grup, tapi mungkin Empowering Strongman di tahun ini adalah yang paling akhir di bulan November. Di bulan kita sudah tidak mengadakan empowering dan akan mulai lagi di bulan Januari. Ya demikian ya. Jadi teman-teman kita akan semua masuk dalam grup. Grup ini dibagi dalam beberapa ada sekitar grup yang dibagi